Hari-hari yang gelap, kilauan mata pedang, kepercayaan hilang di balik tirai terang. Itu dia, bocah sialan itu masih hidup. Ayo kejar, jangan sampai dia lolos. Ambil pedangnya. Apa sebenarnya ini? Kenapa orang-orang itu begitu menginginkannya? Dia bisa membuka segelnya. Siapa? Bam, bocah sialan itu. Dia membuka segel kekuatan Kurogane. Ya, gua melihatnya dengan mataku sendiri, bos. Segel Kurogane pecah di tangan Bam. Kurogane benar-benar bangkit, bos. Gua pikir itu hanya mitos dari logam tua yang tak berguna. Tapi Mitos atau bukan? Pedang itu merespon Bam, ayah. Tapi itu nggak masuk akal, Amanda. Kenapa harus dia? Dari sekian banyak orang, kenapa harus Bam? Kenapa bukan kita yang membangkitkan Kurogane? Pedang itu kan milik kita. Bam yang telah mencurinya dari kita, kan? Jangan anggap remeh Bam, ayah. Mungkin dia punya sesuatu yang spesial dalam dirinya. Karena itu, Kurogane bereaksi padanya. Justru karena itu, Amanda, Bam bisa menjadi orang yang sangat berbahaya. Dia bisa mengancam kekuasaan Shadow. Tapi Bam gak tahu kekuatan apa yang sedang dia bawa, kan, bos? Justru itu yang membuatnya lebih berbahaya. Gua nggak mau tahu. Kurogane harus segera kembali ke tangan kita, Amanda. Ya, ayah. Lo udah gua didik dari kecil untuk jadi pelindung Shadow, kan? Jadi, gua nggak peduli gimana caranya. Temukan Bam, ambil kembali Kurogane. Kalau Bam melawan, habisi dia. Baik, ayah. Tapi kalau pedang itu yang menolak kembali? Habisi Bam dan hancurkan pedang itu sekalian. Gua nggak mau ambil resiko, Amanda. Kurogane nggak boleh jatuh ke tangan siapapun selain gua. Baik, gua ngerti, ayah. Bos, ada kabar buruk. Kabar buruk apa? Anton dan Jerry tumbang, bos. Apa maksud lo tumbang? Mereka dikalahkan Bam. Bam, seorang diri ngalahin mereka? Ya, bos. Kurang ajar bocah sialan itu. Seharusnya gue habisin dia sejak lama. Lalu mana Kurogane? Bam membawanya kabur, bos. Apa lo bilang? Gue nggak salah dengar kan? Enggak, bos. Bam membawanya kabur. Dan sepertinya Bam berhasil membuka segel kekuatan Kurogane. Kurang ajar. Kurogane itu seharusnya jadi milik gua, bukan milik Bam. Dengar baik-baik. Gua nggak peduli gimana caranya. Temukan Bam, habisi dia, dan ambil Kurogane. Tapi bos, kami nggak mungkin bisa ngalahin Bam. Anton dan Jerry saja nggak bisa ngalahin dia, apalagi kami. Apa nggak sebaiknya tugas seberat itu bos serahkan pada Ragna? Si pengendali segel arwah ya? Iya, bos. Baik, panggil dia ke sini. Tuan Ragna, bos Alek memanggil Anda. Ada urusan penting apa Alek manggil gua? Ada tugas mendesak yang harus segera Anda selesaikan. Sepenting itu urusannya. Iya, Tuan. Ini menyangkut pedang terkutuk Kurogane. Baik, gua segera ke sana. Ada apa lo manggil gua, Alek? Gua ingin lo nangkep Bam, Ragna. Bam? Siapa dia? Dia bocah sialan yang udah bawa kabur Kurogane. Lo sama aja dengan Victor, Lek. Ingin menguasai kekuatan terkutuk Kurogane, kan? Lalu, apa imbalannya buat gua? Seperti biasa, akan gua transfer ke rekening lo. Itu nggak cukup, Lek.
Kalau Kurogane udah memilih tuannya, lo nggak bisa semudah itu memisahkan mereka. Kalau begitu, habisi Bam sekalian agar ikatan antara mereka hilang. Baik, tapi tepati janji lo. Ini waktunya gua memanggil mereka. Terbukalah, wahai gerbang kematian. Lo mungkin bisa lari sampai ke ujung neraka, Bam. Tapi lo gak akan bisa lari dari gua. Karena arwah lo telah gua tandai bersama Kurogane. Mari semuanya, kita mulai perburuannya. Kalau terus begini, gua bisa mati. Apa yang harus gua lakuin? Kenapa orang-orang itu terus mengincar Kurogane? Sudah selesai lari, Bam? Hebat juga lo bisa sampai di sini, Bam. Tapi sayang, ujung-ujungnya tetap sama, Bam. Kurogane itu terlalu berharga untuk orang seperti lo, Bam. Jadi lebih baik lo serahkan pedang itu pada kami. Kalian mau pedang ini? Ambillah. Tapi langkai dulu mayat gua. Memang itu rencana kami dari awal, Bam. Gua sudah gak bisa bertarung lagi. Gua kehabisan tenaga. Kurogane bangkit. Bagaimana mungkin bocah seperti itu bisa membuka segel Kurogane? Gawat, ini berbahaya. Rupanya Bam belum mampu menerima kekuatan Kurogane. Selamat tinggal bocah sialan. Kalau lo ingin mati, jangan semudah ini, Bam. Siapa lo? Satu-satunya alasan gue masih hidup malam ini. Maaf, Ayah. Gue nggak akan membunuhnya sekarang. Target masih hidup, Ayah. Tapi dia terluka parah. Dan 3 orang sedang memburunya. Gak ada waktu lagi, Amanda. Cepat ambil Kurogane. Jangan sampai keduluan orang lain. Ayah, dia bisa mengeluarkan kekuatan Kurogane. Cepat ambil pedang itu, Amanda. Sebelum Bam benar-benar menjadi wadah Kurogane. Jangan sampai terlambat. Lapor, Tuan Ragna. Target terdeteksi ada di pinggiran kota. Dia terlihat bersama seorang wanita, Tuan. Lo tahu siapa wanita itu? Amanda, putri kesayangan Victor, Tuan. Lo yakin itu Amanda? Yakin, Tuan. Gak salah lagi. Jadi Victor mengirim putrinya untuk merebut Kurogane. Belum mati rupanya laki-laki itu. Maksud Anda, Tuan? Victor, dia ingin mengulang masa-masa kejayaannya seperti dulu. Tapi dia lupa, semua yang menyentuh Kurogane tanpa takdirnya akan hancur dan mati dalam penderitaan karena kutukan Kurogane. Lalu kenapa Bos Alex menginginkan pedang itu? Apa dia nggak tahu tentang kutukan Kurogane, Tuan? Alex pasti tahu itu. Tapi dia juga pasti tahu cara menundukkan kutukan Kurogane. Dan bocah itu, dia membawa Kurogane sekarang kan? Apa itu berarti
dia sudah menundukkan Kurogane. Pedang itu belum pernah tunduk pada siapapun. Bahkan orang-orang yang pernah memiliki Kurogane hanya menjadi boneka baginya. Lalu, apa rencana Anda, Tuan? Kita ambil Kurogane sekarang. Kita tunggu waktu yang tepat. Untuk sementara, biarkan darah dan niat mereka berbenturan. Tapi kalau Amanda berhasil merebut Kurogane, Gua sendiri yang akan menghabisinya. Darah Victor yang mengalir dalam diri Amanda itu sudah cukup bagiku untuk mengirimnya ke alam kematian. sebenci itukah Anda pada mereka, Tuan? Gua sangat membenci Victor. Sampai kapanpun, gua gak akan lupa apa yang telah dia perbuat padaku. Victor sudah mengambil segalanya dariku. Dan Amanda adalah pewaris dosa-dosa yang telah dia perbuat. Gua akan menghabisi Victor dan semua keturunannya tanpa sisa. Wahai roh keheningan, penghuni lorong-lorong kematian, bangkitlah, tunjukkan padaku jejak mereka yang membawa bau darah dan besi tua terkutuk. Ya Tuhan, temukan mereka, bocah itu, dan pedang terkutuk Kurogane. Baik. Satu anak pembawa kutukan, satu pewaris dosa. Dunia ini gak butuh keduanya. Kalau Victor memang ingin menciptakan setan, biar gua sendiri yang mengirim mereka kembali ke neraka. Harusnya gue membiarkan lo mati, Bang. Tapi sekarang, lihat gue. Dengan bodohnya, gue mau nyelamatin lo. Orang yang jelas-jelas harus gue habisi. Arya, tolong gua. Selamatin gua, Arya. Kurogane, pergi. Jangan ambil. Jangan mendekat. Lo kelihatan sangat tersiksa. Berapa banyak penderitaan yang udah lo lalui, Bang? Berapa banyak orang yang udah berusaha membunuh lo demi Kurogane. Bahkan saat lo udah gak bisa berdiri lagi, lo harus terus berlari, Bang. Jika Bam gak mau nyerahin Kurogane, habisi dia. Tapi jika Bam terlanjur jadi wadahnya, gunakan dia sebagai alat kita, Amanda. Alat. Selalu kata itu yang lo ucapkan, Ayah. Bahkan gue juga lo gunakan sebagai bidak untuk mencapai ambisimu, kan? Tolong, lepasin gua. Lo mengikir seperti orang yang kehilangan segalanya, Bang. Apakah Kurogane benar-benar memilihmu jadi tuannya? Atau justru lo akan jadi boneka baru Kurogane? Di mana ini? Siapa lo? Gue juga gak tahu, Bang. Siapa gue ini? Lo orang yang aneh. Iya, gue tahu. Lacak denyut itu, bau darah, dan kutukan terikat padanya. Temukan si pembawa Kurogane, dan pastikan dia tak akan bisa bersembunyi lagi. Baik, Tuan. Tak ada dinding yang cukup tebal untuk berlindung, Bam. Dan tak ada tempat yang cukup gelap untukmu sembunyi dari penglihatan gua. Aku mulai merasakan keberadaannya, Tuan. Darah itu dan aroma kutukan. Sudah kau temukan dia? Iya, Tuan. Aku mencium bau kutukan Kurogane.
Kurogane, kau tak bisa sembunyi dariku. Aku akan menjemputmu. Lo dengar suara itu, Bam? Suara apa? Suara aneh itu. Ada yang gak beres di sini. Waspadalah, Bam. Hening, seperti suara kematian. Kurogane, terbangun Tuan. Wadah mulai dipersiapkan. Kau datang lebih cepat dari yang gua duga. Atau memang kematian yang sudah tak sabar menjemput mereka. Kurogane merespon. Energinya berguncang kuat, Tuan. Dia berada di ujung barat kota ini bersama seorang wanita yang telah tercatat dalam buku kematian, Tuan. Ternyata memang lo Amanda, Putri Victor. Lo akan menebus dosa-dosa ayahmu kali ini. Dan Bam, bersiaplah. Kalau memang lo udah jadi wadah Kurogane, akan gua bentuk kembali Kurogane dari tiap tetesan darahmu. Keberadaan mereka mengganggu alur takdir, Tuan. Jika Kurogane tak segera disegel, dunia arwah akan terganggu dan darah akan mengalir dalam jumlah yang tak mungkin bisa ditampung lagi, Tuan. Takdir akan terbelah. Ini tempatnya. Ya, Tuan. Awasi mereka, jangan sampai kabur. Saat bulan jatuh, kita mulai perburuannya. Baik, Tuan. Bam, bangun. Ada yang datang. Kenapa malam ini terasa aneh? Sepertinya ada sesuatu yang gak beres di sini. Hei, jangan main-main sama gue. Ayo keluar. Siapa itu? Bajingan, dia mau main-main sama gue. Kurogane, bangunlah. Tuan Ragna memanggilmu. Jangan sentuh. Jangan sentuh Kurogane. Pergi. Rupanya, ikatan itu sudah terjalin, Tuan. Bahkan saat tidur pun, ia merespon Kurogane dengan nyata. Kurogane, kau berkhianat. Siapa di sana? Ayo, tunjukin diri lo. Aku mengerti sekarang. Kurogane hampir menyatu dengan wadahnya, Tuan. Bam, bangun. Ayo kita pergi. Ada apa, Amanda? Ayo pergi, Bam. Gue ngerasa ada yang gak beres di sini. Seseorang sedang mengawasi kita. Gue nggak lihat siapapun, Amanda. Mungkin itu cuma perasaan lo aja. Gak, Bam. Gue yakin firasat gue gak salah. Ayo pergi. Mereka kabur, Tuan. Kenapa? Apa mereka menyadari kehadiranmu? Ya, Tuan. Gadis itu sangat cerdik. Dia bisa merasakan kehadiranku. Kalau Tuan tak segera bergerak, mereka akan pergi jauh, Tuan. Jangan khawatir, mereka nggak akan bisa pergi jauh.
kau sudah mengenali aroma kutukan Kurogane kan? Iya Tuan, tapi aroma itu sebentar lagi akan berubah. Kurogane sudah menjalin ikatan baru dengan wadahnya Tuan. Gak ada cara lain untuk membawa Kurogane sekarang. Gua terpaksa harus membentuk kembali Kurogane dari tiap tetesan darah wadahnya. Ayo, kita mulai perburuannya. Tapi Tuan, kami lapar. Arwah-arwah ingin makan Tuan. Makan daging segar Tuan. Sabar, sebentar lagi kalian akan berpesta. Nikmatilah daging segar Bam dan Amanda. Hahaha. Baik Tuan. Amanda, tunggu. Kenapa kita lari? Ada apa ini? Ada orang yang ngawasi kita di gedung itu, Bam. Perasaan gue gak lihat siapa-siapa, Amanda. Ada, Bam. Orang itu terus mengawasi kita sejak tadi. Sepertinya dia menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kita. Gue tahu itu. Lo tahu siapa dia? Gue nggak yakin. Tapi sepertinya gue nggak asing sama dia. Nah, nggak mungkin. Masih ingat sama gua, Amanda? Gimana mungkin lo masih hidup? Ayah bilang, lo udah mati, Ragna. Si pengkhianat Victor. Lo sama busuknya seperti ayahmu, Amanda. Mau apa lo? Gua datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milik gua, Bam. Pedang Kurogane. Lo mau pedang ini? Ambil jika lo bisa. Boleh juga nyali lo, Bam. Dari bayangan malam, bangkitlah, wahai arwah kematian, bangkitlah. Hah? Makhluk apa itu? Itu mayat hidup, Bam. Pasukan Ragna. Gua akan mengukir rasa sakit yang sama seperti ayahmu lakukan padaku, Amanda. Lo akan menanggung semua warisan dosa-dosa Victor. Awas, Amanda. Bam! Bam, bertahanlah. Lo baik-baik saja kan? Kenapa lo ngorbanin diri lo demi gue, Bam? Lo udah nyelamatin gua, Amanda. Lo teman gua. Udah seharusnya gue ngelindungin teman kan? Kalau lo tahu siapa gue, lo nggak akan mau ngorbanin diri lo demi gue, Bam. Gawat, lo terluka parah, Bam. Kita harus lari dari sini. Kalau kita kabur, Ragna akan mengambil Kurogane, Amanda. Kalau kita terus bertahan, kita bisa mati, Bam. Lihat makhluk-makhluk itu. Mereka terus berdatangan seperti gak ada habisnya. Lemah, sama seperti Victor. Tak bisa melindungi siapapun, bahkan dirinya. Hahaha. Pergilah sejauh yang kalian mau. Tapi ingat, kalian gak akan pernah bisa sembunyi dari kematian.
roh keheningan. Iya, Tuan. Cari mereka. Baik, Tuan. Bertahanlah, Bam. Ini belum selesai. Lo gak boleh mati. Hebat sekali orang itu. Gua belum pernah bertemu orang seperti itu. Diamlah, Bam. Simpan tenagamu. Kita belum lepas dari bahaya. Lo bisa tinggalin gua, Amanda. Selamatin diri lo. Ragna mengincar Kurogane, bukan lo. Jangan bodoh, Bam. Kalau gue mau ninggalin lo, gue udah kabur dari tadi. Apa itu? Dia mengambil Kurogane. Kurang ajar, itu pasti Ragna. Jiwa lama, wadah baru, warisan mulai terbelah. Satu tubuh, dua jiwa. Bam, kenapa lo? Sadarlah, Bam. Kau pembawa kehancuran atau pembawa harapan. Bangkitlah segel tertua, berpindah, menyalin. Di saat bayangan menelan terang, kekuatanmu akan kembali utuh. Bangun, Bam. Bangun. Ayo sadar. Di mana aku? Di balik luka dan tidurmu, Bang. Tempat di mana semua bisa terhubung sebagai sebuah jiwa. Dan lo siapa? Aku nama yang mereka panggil Kurogane. Aku kekuatan yang selama ini tersegel dan diburu, namun ditinggalkan oleh tuannya. Kenapa lo di sini? Ada di dalam tubuhku. Karena darahmu menolak mati, Bang. Saat bayangan menyentuhmu, jiwamu meneguh setetes rohku. Kini ada celah di jiwamu, dan aku menelusup. Pergilah dari tubuhku. Gua gak butuh lo. Kau tak bisa mengusirku, Bang. Kau sendiri yang sudah membuka gerbangnya. Kini kau cuma bisa diam saat aku mengunyah jiwamu dalam kegelapan. Dasar bodoh. Kenapa lo nekat, Bam? Ngorbanin nyawa lo demi nyelamatin gue. Dan sekarang lihatlah luka-lukamu. Terlalu dalam. Gue gak tahu cara nyelamatin lo. Maafin gue, Bam. Apa tujuanmu sebenarnya? Berikan aku tubuhmu, dan akan aku berikan kekuatan yang kau impikan. Keluarlah. Gua gak butuh kekuatan yang menggerogoti jiwaku. Jika kau menolak, pemilik segel arwah itu akan merebutku, dan tubuhmu akan menjadi cangkang kosong, Bang. Biarlah. Gua gak peduli. Itu gak ada bedanya, kan? Kalau begitu, akan kerebut paksa tubuhmu. Bersiaplah, Bang, bersama kekuatanku. Luka, kehilangan, pengorbanan dan pengkhianatan akan menyertai perjalanan takdirmu. Hentikan! Gue gak mau kekuatan lo. Ini kutukan. Bam bukan siapa-siapa gue. Buat apa gue khawatir? Gue kesini karena satu misi kan? Mendapatkan Kurogane. Justru itu yang lebih penting. Tapi, kemana pedang terkutuk itu sekarang? Mana mungkin pedang itu lenyap begitu saja ke dalam bayangan Bam? Siapa yang mengambilnya? Ragna. Nggak mungkin. Tapi kalau Kurogane benar-benar menghilang, kenapa rasanya dia masih ada di sini? Hentikan. Gue gak mau kutukan ini. Apa? Luka-lukanya sembuh? Bagaimana bisa secepat ini? Apa yang terjadi? Semakin kau menolak, semakin cepat aku mengambil alih jiwamu, Bang. Semakin keras lo maksa gua, maka semakin keras pula gua melawan lo. Bagus, Bang. Cobalah kau lawan aku. Tunjukkan kalau kau lebih dari sekedar wadah kosong yang tak berguna. Ayah.
Ya ayah. Gimana tugas lo Amanda? Sudah lo dapetin Kurogane? Belum ayah. Gue belum dapetin Kurogane. Jangan bilang lo gagal Amanda. Enggak ayah. Gue enggak sepenuhnya gagal. Coba jelasin. Gue sudah mendekati target dan pedangnya ayah. Tapi, tiba-tiba Kurogane hilang. Lenyap begitu saja ke dalam bayangan. Masuk ke dalam bayangan? Iya, seperti ditelan kegelapan ayah. Gue nggak tahu persis kemana Kurogane hilang. Tapi ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Apa itu Amanda? Jelaskan. Gue nggak yakin kalau Kurogane benar-benar hilang ayah. Gue melihat terjadi perubahan aneh pada tubuh Bam. Luka parah yang dia derita tiba-tiba sembuh secara ajaib. Dan muncul kurat hitam pada wajahnya. Selain itu, dia terus mengigau, mengucapkan kata-kata aneh, seperti orang yang kehilangan kesadarannya. Itu memang terdengar aneh Amanda. Tapi gua mau tanya, kenapa Bam bisa terluka parah? Ragna yang menyerangnya. Ragna? Iya ayah, dia juga ingin membunuhku. Mustahil Amanda. Seharusnya Ragna sudah mati. Gua menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Tubuhnya jatuh ke jurang waktu itu. Tapi jika itu benar dia... Kenapa suaramu terdengar seperti orang cemas? Ada masalah apa antara kalian? Lo nggak perlu tahu urusan kami Amanda. Biar itu jadi urusan gua sendiri. Apa kau takut pada Ragna ayah? Gua nggak takut pada Ragna. Gua hanya takut pada apa yang dia ketahui tentang Kurogane Amanda. Udah beberapa bulan ini nggak ada kabar dari Bam ya Bang. Padahal sebelumnya dia nggak pernah kayak gini. Dia menerima misi dari Raka, Jo. Lo tau sendiri kan, nggak mungkin Raka ngirim Bam untuk tugas sepele. Tapi nggak berarti Bam bisa ngilang gitu aja tanpa ngasih kita kabar Bang. Gua tahu Bam itu keras kepala, tapi dia juga nggak bodoh kan. Justru itu yang bikin gua semakin khawatir, Jo. Kenapa dia nggak balik-balik sampai sekarang? Gua takut Bam sedang menghadapi masalah besar saat ini. Apa nggak sebaiknya kita cari Bam aja Bang? Ayolah kita cari Raka. Tanya sama dia, kemana ngirim Bam? Dia sudah dekat. Aku mencium baunya. Aku menemukannya, Tuan. Aku menemukan Kurogane. Tubuh ini terlalu lemah untuk menampung warisan kegelapan, dan jiwanya juga belum siap sepenuhnya. Lebih baik aku pisahkan jiwa mereka sekarang sebelum Kurogane benar-benar terbangun. Dari daging yang kotor, pisahkanlah roh kegelapan dari tubuh yang lemah. Pisahkanlah kedua jiwa mereka. Tenanglah dalam kematian anak terkutuk. Berani kau sentuh tubuh ini? Ini mustahil. Kau belum bisa bangun Kurogane. Kau belum stabil. Kata itu hanya berlaku untuk makhluk lemah sepertimu, bukan untukku. Aku adalah kehendak murni dari kehancuran. Sekali lagi kau sentuh tubuh ini, akan aku robek jiwamu jadi serpian abu roh kecil. Maafkan aku Kurogane. Aku tak akan mengulanginya. Maafkan aku. Dengar baik-baik roh keheningan. Katakan pada tuanmu Ragna, berani menyentuh tubuh ini sekali lagi, akan kucabik-cabik jiwanya hingga kegelapan pun tak akan sudi lagi melihat jiwa Ragna. Maafkan aku Kurogane. Aku tak bermaksud mengganggumu. Maafkan aku. Tak semua dosa bisa dibayar dengan penyesalan ataupun kematian roh keheningan. Beberapa dosa lebih layak dibayar dengan rasa sakit serta penderitaan. Dengarlah kutukanku wahai roh keheningan. Bayangan kegelapan akan selalu menempel pada jiwamu selamanya. Dimanapun kau berada, jiwamu akan selalu gelisah, ketakutan.
Setiap malam kau akan merasakan kehadiran dan siksaanku. Dan saat perjanjian sudah usai, kutukanku akan mencabikmu dari dalam, perlahan dan menyakitkan. Pergilah, sampaikan pesanku pada Tuanmu Ragna. Baik Kurogane, aku mengerti. Kau terlambat, Roh Keheningan. Maaf Tuan. Kau sudah menemukan bocah terkutuk itu? Tubuh bocah itu kosong Tuan, tapi di dalamnya ada jiwa lain, lebih gelap dan menakutkan dari yang pernah aku lihat. Kurogane? Iya Tuan, dia bangkit bukan sebagai senjata, tapi sebagai roh yang memiliki tubuh dan kehendak sendiri. Aku mencoba mendekatinya, tapi dia mencekikku. Dia menatap dengan matanya yang kosong dan menakutkan. Suaranya terdengar seperti bisikan kematian dari ribuan arwah. Kurogane mengirim pesan padamu, Tuan. Apa yang dikatakan Kurogane? Jangan berani kau sentuh tubuh ini. Jika tidak, akan aku robek-robek jiwamu jadi serpihan abu, Ragna. Lalu, dia juga menanamkan kutukan pada jiwaku, Tuan. Aku terus mendengar suara kutukan itu, Tuan. Dia benar-benar menyiksa jiwaku. Aku takut, Tuan. Ini mustahil. Kurogane seharusnya tak bisa memiliki tubuh ataupun kehendak. Dia hanya sebuah kekuatan gelap yang tersegel dalam besi tua. Bagaimana ini bisa terjadi? Aneh. Biasanya dia ada di sekitar sini, Bang. Nah, itu dia Raka. Ayo kita samperin. Tejo, Bang Arya, mau kemana? Kami ada perlu sama lo, Kak. Tumben kalian nyari gua. Ada apa nih? Langsung ke intinya aja, Kak. Gua nggak mau basa-basi. Mana Bam? Gua nggak tahu, Bang. Bukannya dia sama kalian. Nggak usah bohong lo, Kak. Bam pernah bilang sama gua, dia menerima misi rahasia dari lo. Iya, Bang. Bam sedang menjalankan misi penting dari kepolisian. Misi penting apakah? Sampai-sampai dia nggak ngasih kabar sama kami selama berbulan-bulan. Apa lo nggak takut terjadi apa-apa sama Bam? Bam menyusup ke dalam The Shadow, Bang. Organisasi penjual senjata ilegal. Victor. Oh bodoh atau gimana sih, Kak? Kenapa lo ngirim Bam ke sana sendirian? Lo nggak takut kalau Bam ketahuan? Bam sendiri yang ngotot minta misi ini, Jo. Dan dia juga tahu resikonya. Lo tahu kan, Kak? Bam belum siap untuk misi sebesar ini. Bam itu masih setengah matang dan ceroboh. Gue yakin Bam bisa nyelesain misi ini dengan baik. Dan lo yakin Bam masih hidup? Gue yakin, karena gue belum dapat laporan kematian dari dalam The Shadow. Dan dari info terakhir yang gue terima, ada orang yang mengacau proses transaksi senjata gelap antara The Shadow dan Kapak Merah. Apa itu, Bam? Bisa jadi. Beri kami posisi terakhir, Bam. Biar gue sendiri yang cari dia. Kota bawah tanah, zona abu-abu. Dia jadi pengawal pribadi Cassandra. Kemungkinan besar Bam masih di sana. Ingatkah, kalau sampai terjadi apa-apa sama Bam, gue akan bikin perhitungan sama lo. Apa kau takut sama Ragna, Ayah? Gue nggak takut pada Ragna. Gue hanya takut pada apa yang dia ketahui tentang Kurogane, Amanda. Emang rahasia apa yang diketahui Ragna soal Kurogane? Banyak, Amanda. Dia tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Salah satunya... Lagi ngobrol sama siapa, Amanda? Bam, lo udah siuman? Udah mendingan belum? Ya, seperti yang lo lihat, gue baik-baik aja. Oh iya, makasih udah ngobatin luka-luka gue. Kalau itu, bukan gue yang mau perhatiin lo, Bam. Terus, siapa? Gue juga nggak tahu, Bam. Tadi terjadi sesuatu yang aneh sama lo. Saat lo hilang kesadaran,
Tiba-tiba, luka-luka lo sembuh dengan sendirinya. Jangan ngaco lo. Gak, Bam. Gue gak bohong. Jangan bohong kau, Amanda. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Ngomong apa sih lo, Bam? Jangan mengelak, Amanda. Aku tahu kau sedang menyiapkan trik kotor. Jangan berani-berani kau menyentuh tubuh ini. Sekali kau menyakitinya, akan aku bakar seluruh ingatanmu, dan aku tumpas habis seluruh keturunanmu. Aku tak pernah berniat menyakiti Bam. Memang belum, Amanda. Tapi benih-benih dari pengkhianatan itu sudah ada. Dan aku mencium aroma busuk dari darahmu, Amanda, Putri Victor. Bam, lo gak apa-apa? Apa yang terjadi barusan, Amanda? Maafkan aku, Tuan. Aku tak bisa menemukan Kurogane lagi. Aku bahkan tak bisa melihat bayangannya. Dasar tak berguna. Maafkan aku, Tuan. Cuma ini jalan terakhir untuk menemukan Kurogane. Dari balik kegelapan, aku panggil kau pemburu jiwa yang terlarang. Kau yang bisa berjalan di antara dua dunia, menembus batas daging dan cahaya. Dengarlah panggilanku, Arunika. Kau sudah menyebut namanya, Tuan. Kau akan membayar mahal kesalahan ini. Aku tak peduli harganya, asal aku bisa menemukan jejak Bam dan Kurogane. Jika kau tak mampu menemukan mereka, roh keheningan, hanya Arunika yang bisa. Kau menyentuh batas yang tak seharusnya kau lampaui, Ragna. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau memburu Bam dan jiwa kegelapan yang ada dalam dirinya, Arunika. Baik. Tapi aku tak bisa melacak aroma itu. Aromanya terlalu samar dan terlalu dalam bersembunyi, Ragna. Tapi aku mencium sedikit aroma Kurogane dari sini. Roh keheningan, dia pernah bersentuhan dengan mereka. Mendekatlah, roh keheningan. Aku memerlukanmu untuk menemukan Kurogane. Sekarang aku sudah bisa mencium bau Kurogane. Baunya begitu tajam. Bersiaplah, Kurogane. Kau tak akan bisa bersembunyi dariku. Gue merasa ada sesuatu yang mulai menguasai diri lo, Bam. Ya, gua tahu. Itu Kurogane. Dia mulai menelan jiwaku, Amanda. Lo gak bisa begini terus, Bam. Kalau lo diam aja, jiwamu akan benar-benar lenyap. Kita harus cari orang yang bisa bantu lo buat ngendalin Kurogane. Tapi siapa yang bisa melakukannya, Amanda? Itu masalahnya, Bam. Gue juga nggak tahu. Sudahlah, lo tinggalin gua aja, Amanda. Gua takut saat Kurogane lepas kendali, gua bisa nyakitin lo. Gue nggak akan pergi sebelum Kurogane berhasil gue dapetin, Bam. Tunggu, Bam. Gue punya kenalan yang mungkin bisa bantu lo. Siapa? Namanya Arya. Arya. Ya, dia tahu banyak soal dunia yang tak kita ketahui, Bam. Dunia orang-orang yang memiliki kekuatan gelap, kekuatan segel, roh, bahkan kutukan. Emang ada dunia seperti itu? Ada, Bam. Contohnya Ragna dan Kurogane. Lalu bagaimana lo bisa kenal orang seperti itu? Gue ketemu Arya saat dia hampir mati. Dia luka parah dan hendak dihabisi orang-orang yang dia percaya. Dia dikhianati anak buahnya sendiri. Dan lo nyelamatin dia? Iya, gue ngerawat dia sampai sembuh. Kenapa? Lo kenal dia? Enggak, cuma nama itu terdengar gak asing di telinga gua. Mirip sama nama orang yang gua kenal. Oh iya, lo yakin dia bisa bantuin gua? Gak ada salahnya dicoba kan, Bam? Baiklah, ayo kita temui dia sekarang, sebelum Kurogane benar-benar mengambil alih tubuhku. Tunggu, Bam. Gue hubungi Arya dulu. Permisi, gua nyari Cassandra. Katanya dia ada di sini.
Oh, gue Cassandra. Ada perlu apa, Ben? Kenalin, gue Arya, dan ini Tejo. Kami lagi nyari teman kami. Siapa? Namanya Bam. Dia sudah lama hilang dan gak ngasih kabar. Dengar-dengar dia pernah kerja sama lo. Oh, Bam. Ya, dia pernah kerja sama gue. Jagain adik gue Shiva. Tapi semua berubah sejak beberapa bulan yang lalu. Apa yang terjadi? Kapak merah menculik Shiva dan minta tebusan pedang Kurogane. Maksudmu, pedang terkutuk Kurogane? Ya, Bam mencuri pedang itu dari Niseido untuk ngebebasin Shiva. Lalu, Saat pertukaran, terjadi hal yang tak diinginkan. Awalnya, kapak merah hanya menginginkan Kurogane, tapi mereka beralih ingin menghabisi Bam. Terus, apa yang terjadi? Bam melawan balik dan membantu dua petinggi kapak merah, siapa? Anton dan Jerry. Tapi setelah kejadian itu, gue merasa ada yang berbeda dari Bam. Berbeda? Gimana maksud lo? Kurogane itu pedang terkutuk, senjata rahasia milik Niseido yang seharusnya tak boleh disentuh siapapun. Pedang itu menyimpan kekuatan gelap yang bisa merusak jalan takdir orang yang memegangnya. Lalu di mana Bam sekarang? Gue nggak tahu. Setelah nyelamatin Shiva, Bam pergi membawa pedang itu, dan dia menjadi buruan orang-orang yang menginginkan kekuatan Kurogane. Arya, kalau kamu beneran teman Bam, tolong temukan dia. Gue nggak mau terjadi apa-apa sama Bam. Maaf. Ya Amanda, ada apa? Bang Arya, gue pengen ketemu. Gue butuh bantuan lo. Ada apa Amanda? Lo baik-baik aja kan? Ya, aku baik-baik aja, Bang. Tapi aku dalam situasi genting. Coba tenang dulu Amanda. Jelasin apa maksud lo. Gini, Bang. Aku butuh bantuan Bang Arya buat nolongin temanku. Emang kenapa temen lo? Dia ngalamin hal yang aneh, Bang. Ada kekuatan gelap yang mencoba mengambil alih kesadarannya. Dan sepertinya, itu adalah Kurogane. Kurogane? Tunggu dulu Amanda. Siapa temen lo? Namanya Bam. Bam? Bam ketemu Jo. Di mana dia, Bang? Di mana lo Amanda? Aku ada di tepi barat kota, Bang. Bisa nggak kamu kesini? Lokasiku terlalu jauh Amanda. Butuh waktu 1 jam lebih untuk ke sana. Pergilah ke distrik Juan. Aku akan menemuimu di sana 1/2 jam lagi. Baik, Bang. Ayo Jo, kita pergi. Masih jauh lokasinya Amanda. Lumayan, Bang. Mungkin sekitar 20 menitan. Iya, cepat. Jangan biarin Bang Arya nunggu lama. Aku mencium aroma itu. Aku menciumnya. Aroma itu semakin dekat. Itu dia. Aroma itu berasal dari orang itu. Itu orang yang dicari Ragna. Tapi kenapa aura orang itu terasa tidak wajar? Aromanya terasa sangat busuk. Bersiaplah Bam, kita sedang diawasi. Apa maksud lo, Kurogane? Kenapa lo keluar? Jangan coba-coba kau ambil alih tubuhku. Kau tak perlu menggertak aku Bam. Aku tak takut. Aku akan lakukan apapun untuk melindungi rumahku. Kau yakin ada orang yang mengawasi kita? Aku tak pernah salah Bam. Aku bisa merasakan saat kematian mengintaiku. Tidak, itu bukan orang biasa. Dalam tubuhnya terdapat 2 jiwa.
Bagaimana bisa? Aku tak bisa melawan makhluk itu. Jiwa itu terlalu gelap dan tua. Bahkan lebih tua dari kegelapan yang pernah ada. Aku tak mau mati konyol. Biar Ragna sendiri yang melawannya. Aku menemukannya, kau cari Ragna. Orang itu sedang menuju ke arah timur. Lalu kenapa kau tak menyelesaikan tugasmu, Arunika? Aku tak bisa mendekatinya, Ragna. Kau takut, Arunika? Iya, aku takut, Ragna. Aku melihat aura di sekelilingnya terlalu gelap. Itu bukan kutukan biasa, Ragna. Itu kutukan kuno. Aku tak bisa melanjutkan tugas ini, Ragna. Aku tak mau jadi korban Kurogane. Datanglah sendiri, Ragna. Akan aku buka portalnya. Sudah saatnya kau menjadi bagian diri Kuroganingan. Jangan, Tuan. Aku masih ingin hidup. Lawanku bukan orang biasa, Roganingan. Bocah itu sudah menyatu dengan Kurogane. Jadi aku memerlukanmu untuk melawannya. Wahai Roganingan, dengan ikatan kegelapan, aku memanggilmu masuk ke dalam ragaku. Menyatu, menjadi satu denganku. Menjadi darah dalam nadiku. Menjadi nafas pembalasku. Sempurna. Kini aku sudah siap. Ada kutukan dalam diriku, Ragna. Kau akan menyesal. Kutukan? Aku sudah terkutuk sejak hari aku dilahirkan. Benar-benar datang, Ragna. Aku bukanlah pengecut seperti kau, Arunika. Minggir. Tapi bocah itu bukan lagi manusia biasa, Ragna. Di dalam dirinya ada kutukan yang lebih tua dan lebih gelap dari apapun yang pernah kulihat. Aku tak sanggup melawannya. Mundurlah, Ragna, sebelum semuanya terlambat. Akan aku buktikan, Arunika. Tak selamanya yang lebih tua itu selalu lebih kuat. Sekarang minggirlah. Aku tak membutuhkanmu lagi. Kau hanya akan jadi beban dalam pertarungan ini. Berhentilah memburu Kurogane, Ragna. Kau tak akan bisa menentang takdir. Takdir itu rapuh, Arunika. Lihatlah, akan kususun ulang kepingan takdir Kurogane malam ini. Kau akan menyesal telah memilih jalan ini, Ragna. Sebentar lagi kita sampai, Pam. Seharusnya Arya sudah menunggu kita di distrik Jiwan sejak tadi. Lo yakin dia bisa dipercaya? Kenapa mesti ragu, Pam? Gue tahu siapa Arya. Dia orang yang baik dan loyal. Tenang aja. Berhenti, Bam. Sesuatu yang busuk sedang bangkit dari dalam tanah. Berhenti, Amanda. Ada sesuatu yang gak beres. Ada apa, Pam? Lo ngeliat sesuatu? Enggak, tapi gue merasakannya. Mana? Gue nggak lihat apa-apa. Pasukan Ragna. Hah, trik murahan. Tapi lumayan, cukup menghibur. Ragna sudah menemukan kita. Dari belakang juga ada. Mereka mulai mengepung kita, Pam. Kita harus keluar dari sini sebelum terlambat. Kurang ajar. Bagaimana ini? Mereka lebih banyak dari sebelumnya, Amanda. Hah, menyedihkan. Melihat makhluk seperti itu kau sudah panik, Bam.
makhluk-makhluk lemah begini bisa mendesakmu sampai seperti ini, Bam. Menyedihkan. Diam lo Kurogane, gua belum kalah, gua masih bisa bertarung. Ya, tentu. Kau bisa bernafas, bisa berjalan, tapi bertarung, kau jangan bercanda, Bam. Seranganmu terlalu lemah, kau butuh aku untuk melawan mereka. Biarkan aku yang mengambil alih. Jangan sekali-kali kau mengambil tubuhku, Kurogane. Jumlah mereka terlalu banyak. Gua kewalahan. Kurogane, beri aku sedikit kekuatanmu. Sedikit pun kau tak layak memakai kekuatanku, Bam. Tapi memohonlah padaku, akan kuberi pengecualian kali ini. Sedikit pun gua gak sudi ngemis sama lo. Lebih baik gua mati. Gua masih punya harga diri. Sialan kau, Bam. Aku benci ini. Tapi aku juga gak mau tempat tinggalku rusak. Ayo kita pergi dari sini, Bam. Tunggu, ada yang datang. Ragna, kau lagi? Kenapa, Amanda? Lo gak nyangka gua akan sampai sini? Hati-hati, Bam. Dia lawan yang cukup berbahaya. Apa yang lo mau, Ragna? Seperti yang udah gua bilang kemarin, gua ingin ngabisin kalian berdua. Biarkan aku keluar, Bam. Kau tak akan sanggup melawannya. Jangan ikut campur, Kurogane. Ini urusanku. Sudah aku bilang, lo bukan tandingan gua, Bam. Bahkan dengan Kurogane dalam diri lo hanya serpihan bagi gua. Bangsat, dia menghinaku. Biarkan aku keluar, Bam. Jangan, aku belum selesai, Kurogane. Dasar tolol, kau ingin mati? Biar aku yang menyelesaikannya. Tidak, jangan ambil alih tubuhku. Ini pertarunganku. Payah, jika begini terus, aku juga akan ikut mati, Bam. Dasar, kau memang bodoh. Lebih banyak. Berikan aku kekuatanmu lebih banyak, Kurogane. Kau tak akan mampu mengendalikannya, Bam. Jiwamu tak akan mampu menampungnya. Jadi kau mulai serius rupanya, Bam. Inilah akhirmu, Bam. Sudah cukup main-mainnya, Bam. Apa? Jadi cuma segini kekuatanmu, Ragna. Hah, menyedihkan. Oh ya, kau belum tahu ya, Ragna. Roh keheningan yang kau serap itu sudah kutanami kutukan sejak awal. Kau memang licik, Kurogane. Bukannya aku yang licik, tapi kau yang bodoh, Ragna. Kau terlalu angkuh dan sombong dengan kekuatan yang kau miliki. Maka matilah kau dengan rasa penasaran. Kutukanku akan menggerogotimu dari dalam. Lo pikir semuanya sudah berakhir? Belum, Bam. Gua ini hanyalah pion. Dalangnya masih ada.
dan dia tak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Siapa? Siapa yang memerintahmu? Pemimpin Kapak Merah. Dialah yang ingin lo mati dan mengambil alih kekuatan Kurogane. Alex, selalu saja lo yang ingin gua matikan. Tunggu Alex, akan gua hancurin lo dan Kapak Merah. Dari tarian gelap, kilauan mata pedang, kepercayaan hilang di balik tirai terang.